Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Sari, usia 19 tahun, asal dari Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amadda arbaban nuha warassama syamsal bayani fis suduril ulama. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati segenap panitia penyelenggara lomba serta generasi milenial Indonesia yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan ini kita dapat bertemu secara virtual. Salawat dan salam semoga selalu tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh hidayah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang saya hormati, seorang pujangga Libanon, Khalil Gibran, pernah berkata dalam bahasa Libanonnya, Hohafa bilo katala siahaho. Demi kemajuannya, sebuah bangsa membutuhkan generasi muda. Dari ungkapan tersebut hadirin telah mengisyaratkan kepada kita semua bahwa untuk kemajuan bangsa Indonesia tercinta ini, saya, saudara, dan seluruh bangsa Indonesia harus dapat membentuk generasi muda yang islami dan berakhlak mulia. Berbicara mengenai generasi muda, belakangan ini telinga kita sering sekali mendengar istilah generasi milenial yang selalu menjadi topik hangat pembicaraan di kalangan masyarakat. Lalu, apa sih generasi milenial itu? Yaitu mereka yang lahir kisaran tahun 1980 hingga 2000-an atau mereka yang berusia 17 sampai 36 tahun. Mereka hidup pada zaman di mana teknologi mengalami perkembangan pesat sehingga seakan-akan gadget dan internet pun sudah menjadi teman bagi mereka. Namun hadirin, di tengah-tengah era globalisasi, di tengah derasnya arus informasi melalui media informasi yang semakin canggih yang mengiringi generasi milenial, bukan saja banyak hal positif yang didapat, tetapi di samping itu banyak pula hal negatif yang harus dihadapi. Jika dampak negatif itu telah merasuk dan merusak generasi muda, maka akan muncul pemuda-pemuda yang sombong dan minal, jenius tapi tak berakal, pintar tapi tak beriman, pemabuk, anarkis, bahkan pembunuh dan generasi narkoba. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Membentuk Generasi Milenial yang Islami di Era Globalisasi. Dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bilhaq. Innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan pula untuk mereka petunjuk. Kisah tersebut hadirin dulu pada zaman pemerintahan Raja Dicyanus, hiduplah beberapa pemuda yang beriman, taat untuk menyebarkan agama mereka, sekalipun bertentangan dengan keyakinan penguasanya pada waktu itu. Lalu mereka dikejar-kejar akan dibunuh oleh para prajurit yang taat kepada kerajaannya. Maka mereka berlindung di sebuah gua sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menidurkannya beberapa tahun lamanya.
Hadirin, inilah figur pemuda-pemuda yang beriman teguh pendirian, pemuda-pemuda yang gagah pandai mempertahankan akidah, dan pemuda-pemuda idaman pintar membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada harus hidup bercermin bangkai. Demi satu prinsip, lebih baik mati daripada harus mengorbankan keyakinan. Figur pemuda-pemuda seperti inilah yang seharusnya kita wujudkan di negeri kita tercinta ini. Betul? Namun hadirin, di tengah era globalisasi ini, untuk membentuk figur pemuda-pemuda tersebut sangatlah sulit. Karena Profesor Khalid Ahmad dalam artikelnya yang berjudul Islam and Problem of Education Reconstruction mengatakan, of all the problem that the Muslim world today is never generation education. Bahwa pada abad ini akan muncul masalah sulitnya mendidik generasi muda. Kemudian muncul satu pertanyaan, lalu apa upaya yang bisa kita lakukan untuk membentuk generasi muda yang islami? Jawabannya, yang pertama, kepada para alim ulama, ustadz dan kiai. Suntikanlah vaksin akidah, ibadah, dan akhlak agar generasi milenial dapat membentengi dirinya untuk menghadapi derasnya arus globalisasi. Yang kedua, kepada rekan generasi milenial, yuk mari kita perkaya diri kita dengan ilmu dan perkokoh diri kita dengan agama. Dan yang ketiga, kepada para orang tua, didiklah putra-putrinya dengan pondasi agama. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allimu auladakum, innahum makhlukuna fi zaman ghair zamanikum." Didiklah anak-anakmu karena mereka hidup di satu zaman yang berbeda tantangan dan kondisi dengan zamanmu. Hadirin rahimakumullah, upaya untuk membentuk generasi milenial yang islami dan berakhlak mulia merupakan amal soleh. Jika melakukannya, maka Allah berjanji akan memberikan pahala dan kebaikan dalam hidup kita. Hal ini terukir dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan memberikan kepada mereka pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dari ayat Al-Quran tersebut, Allah telah berjanji kepada mereka yang telah kokoh mempertahankan akidah di tengah derasnya arus globalisasi. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada semuanya agar kita semua mari kita tingkatkan semangat belajar kita dan kita isi dada kita dengan ilmu-ilmu agama. Agar kita semua menjadi generation millennial muslim, best of the best. Kama qala Ibnu Malik, wa ma yalil mudafa ya'ti halafa anhu fil i'rabi idza ma hudhifa. Suatu peribahasa mengatakan, hidup tanpa cinta merana, hidup tanpa agama celaka, dan hidup tanpa ilmu sengsara. Jadi hadirin, kesimpulan pidato saya ini adalah, di era globalisasi dapat membentuk generasi milenial yang islami, berkarakter dan berakhlak mulia. Dan di era globalisasi ini dapat memunculkan generasi milenial yang bejat tak berakhlak. Oleh sebab itu, mari kita jadikan agama sebagai filter dan benteng kokoh kita untuk menghadapi era globalisasi ini. Sebagai penutup saya ada pantun.
Goyang Dumang versus Tari Saman, goyangnya ke kiri dan ke kanan. Yuk generasi milenial perkokoh iman dengan ilmu dan pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi